Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Baru saja kita melihat bagaimana race MotoGP hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa Jorge Martin ngupload rancak. Jorge Martin hari ini kebobolan. Ini adalah sebuah race yang tidak pernah kita bayangkan. Artinya Martin sudah 2 kali melakukan kesalahan. Ngomong-ngomong Cak, sorry kalau IWB suaranya habis ya, gara-gara radang tenggorokan jadi suaranya nggak bisa lepas. Jadi mohon maaf kalau mungkin suaranya agak bindeng dan juga nggak bisa keluar banget suaranya. Soalnya ini Cak, kemarin kan pulang dari Mandalika itu langsung kayak drop. Kemarin sudah WB share kesampaian. Jadi hari ini WB berusaha untuk memberikan gambaran aja seperti apa race di Phillip Island hari ini. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata Jorge Martin sekali lagi melakukan kesalahan. Dan luar biasa pula tentu saja buat Johann Zarco. Selamat buat Zarco, karena ini adalah pertama kalinya dia bisa podium pertama di kelas Premier setelah menunggu cukup lama, dan juga pertama kalinya pula buat Fabio Di Giannantonio yang mampu masuk podium di kelas Premier setelah dia dilalah tahun depan ditendang dari Gresini gara-gara ada Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang selalu ya Pecco ini master soal manajemen ban. Jadi memang hari ini bisa kita katakan duel ban itu adalah salah satu kunci kemenangan yang bisa kita simpulkan setelah semuanya terjadi. Nah Kang Mas, hari ini Jorge Martin memulai startnya dengan luar biasa. Dari pole position dia pun langsung nyodok ke depan dan dia langsung mencoba membuka gapnya Cak. Dan ini berhasil, di awal berhasil. Tapi gini Cak, hari ini teman-teman harus tahu bahwa ada 3 pembalap yang menggunakan tipe ban yang berbeda dengan lainnya. Rata-rata hari ini semua pembalap menggunakan ban depan tipe hard slick, sementara belakangnya adalah medium slick. Semuanya mayoritas demikian, kecuali ada 3 pembalap, yakni Jorge Martin yang pertama, yang kedua Marc Marquez, dan yang ketiga adalah Fernandez. Dan ternyata semua yang menggunakan ban soft hari ini hancur Cak, suffering. Jadi benar-benar mereka terkena dampak dari pemilihan bannya. Sebab kenapa? Memang hari ini diprediksikan, kita tahu cuaca di Phillip Island itu berubah sangat cepat. Dan diprediksi kondisi cuaca nanti aspalnya bakal lebih dingin dibandingkan dengan biasanya kan. Tetapi ternyata pada saat race hari ini bukannya makin mendingin, tapi pada saat race sudah mau habis 5 lap terakhir, ternyata malah ada sinar matahari, kemudian juga makin naik untuk aspalnya, suhunya, dan akhirnya untuk para pembalap menggunakan ban soft semuanya hancur Cak. Jadi semuanya suffering di belakang, kecuali Jorge Martin yang baru bobol setelah last lap, setelah menguasai di akhir lap disusul oleh para pembalap lainnya. Dan akhirnya hari ini balapan dimenangkan oleh Zarco, kedua Pecco Bagnaia, ketiga Fabio Di Giannantonio, dan juga keempat Brad Binder, lalu Jorge Martin kelima. Yang menjadi pertanyaan Cak IWB, ada apa dengan Martin? Apakah memang ini kesalahan dia atau memang ada tim order? Ini ada nih, ada beberapa yang tanya ke IWB, apakah benar ada tim order semacam sabotase? Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang umum, dan teman-teman jangan terlalu melihat dari judul selalu ya, terlalu sensitif dengan judul. Itu kan yang penting kontennya nggak begini, maksudnya gitu loh. Memang ada pertanyaan Cak mengenai itu. IWB selalu menggunakan judul itu dari beberapa pertanyaan followers. Nah itu IWB curahkan, kemudian IWB klarifikasi dalam kontennya. Jadi sampean yang mungkin sensitif, yang mengira kita pro ke A, pro ke B, nggak ada Cak. Kita nggak pro-pronan. Yang penting pembalap itu yang bagus ya kita katakan bagus. Hari ini ada beberapa pertanyaan mengenai apakah ada tim order, ada sabotase. Kita akan bahas. Sebelum kita melangkah ke sana, mari kita intip saja datanya seperti apa. Karena ternyata Cak, sampai tahu nggak, lap time the best race yang hari ini ditorehkan adalah 1 menit 28,8 detik. Ini adalah terbaik di antara semua pembalap hari ini. Dan ternyata masih kalah dengan lap time Marc Marquez di tahun 2013 di Phillip Island. Sama tercengang nggak? Nah, untuk membuktikan, mari kita bongkar saja detailnya seperti apa lap time-nya dan juga fastest lap each rider-nya. Sampai intip saja datanya di sini Cak. Sebelum kita melangkah kepada inti dari inti race hari ini, mari kita coba bedah dulu seperti apa sirkuit Phillip Islands, yang mana hari ini ternyata memang kalau race pace dibandingkan dengan sebelumnya bisa kita katakan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini bahwa Phillip Island ini adalah sebuah sirkuit dengan panjang mencapai 4,4 km, lebih kurang demikian Cak. Sementara untuk width-nya atau lebar dari aspalnya mungkin nggak terlalu lebar ya, hanya sekitar 13 meter. Ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan bahkan Mandalika ataupun sirkuit Sepang yang rata-rata di angka 16 sampai dengan 17 meter. Sementara untuk tikungannya Cak, tikungan ada 5 tikungan ke kanan,
Sementara untuk ke kiri 7 kali, ya 7 tikungan maksudnya. Dan informasi dari Michelin, komposisi dari tikungan ini agak rumit ya. Karena kalau kita lihat dari konfirmasi Michelin, ternyata di bagian kanan ini sedikit lebih drop untuk suhunya. Sehingga mereka harus meracik ban asimetris yang mana sebelah kanan jauh lebih lunak dibandingkan dengan sebelah kiri tentunya. Karena memang ke kiri lebih banyak tikungannya. Sehingga Michelin meracik ban asimetris sebelah kiri sangat keras stiffnya. Sementara sebelah kanan dibuat sangat empuk karena memang drop dari sisi untuk suhunya. Memang kalau kita perhatikan Phillip Island ini beda Cak ya. Jadi gara-gara cuaca yang sangat tidak menentu membuat bahkan race hari Minggu pun digeser ke hari Sabtu. Untuk lintasan lurusnya mencapai 900 meter dan dengan lintasan lurus seperti ini maka para pembalap atau motor MotoGP bisa melahap atau menorehkan top speed di angka 350 km per jam. Kita bisa lihat dari sini Cak, bagaimana top speednya untuk record yang dicapai atau ditorehkan di tahun 2022 oleh Ducati lewat Enea Bastian ini dengan top speed 356,4 km per jam. Dan kita lihat seperti apa nanti apakah hari ini top speed ini sudah terpecahkan. Untuk all time record Cak dipegang oleh Jorge Martin tahun kemarin lewat Ducati dengan waktu torehannya adalah 1 menit 27.767 detik. Ini adalah pole position. Dan ini adalah all time record yang belum pernah ada satupun yang mengalahkan untuk record ini. Dan yang menarik adalah best race lap-nya. Ternyata Cak, best race lap ini masih dipegang oleh Marc Marquez. Bahkan hari ini pun pada saat IWB ngecek untuk best race lap masih di bawah Marc Marquez. Ini cukup mengejutkan ya. Artinya dengan motor 2013 Honda di tangan Marquez bisa menorehkan lap time 1 menit 28.108 detik. Yang menjadi pertanyaan kenapa Honda harus meracik motor seperti sekarang. Ya memang Cak, kalau untuk 2013 ini tidak bisa dibandingkan. Teman-teman harus tahu tahun 2013 ini para tim masih diperbolehkan menggunakan ECU sendiri. Ya itu yang menjadi garis bawah kita. Ununified Software atau ECU yang disuplai oleh Magneti Marelli itu baru aktif di tahun 2015. Sehingga di tahun 2013 ini masih menggunakan ECU Honda sendiri, termasuk juga bannya masih Bridgestone, bukan lagi Michelin. Ya kalau sekarang kan sudah Michelin, jadi memang ada beberapa term condition yang membedakan, di mana ternyata motor zaman dulu pun bisa jauh lebih kencang dibandingkan dengan sekarang. Kita akan lihat nanti seperti apa. Zarco juara pertama Cak, dan pada saat ini kita lihat Zarco ini sangat tipis dibandingkan dengan Pecco Bagnaia karena manajemen ban mereka yang cukup baik dilakukan. Dan kedua adalah Pecco Bagnaia. Kemudian ketiga Fabio Di Giannantonio yang menjadi salah satu rekor tersendiri karena ini adalah podium pertamanya di kelas MotoGP atau di kelas Premier. Kemudian keempat Brad Binder dan 5 Jorge Martin Cak. 7 Jack Miller dan 8 Alex Spargaro dan 9 Alex Marquez. Kemudian juga 10 Enea Bastianini. Kemudian 11 Maverick Viñales dan 12 Luca Marini. 13 Miguel Oliveira. 14 Fabio Quartararo yang suffering juga hari ini. Kemudian 15 Marc Marquez dan ini juga Marquez sama menggunakan ban komposisi belakangnya soft. Lalu 16 adalah Raul Fernandez, 17 Franco Morbidelli dan 18 Paul Espargaro, lalu 19 Nakagami. Dan yang tidak classified atau crash adalah Joan Mir serta Augusto Fernandez. Ternyata kita harus akui secara speed, hari ini Jorge Martin adalah pembalap yang memang terkencang. Tidak ada satupun Cak pembalap yang mampu menjebol tembok 1 menit 29 kecuali Jorge Martin yang hanya kalah dari base race lap dari Marc Marquez di tahun 2013 sama ini di sini tadi ya. Lihat nah, jadi Marquez di sini bisa menorehkan 1 menit 28.108 detik tahun 2013 dan hari ini kita lihat ternyata best race lap Martin di angka 1 menit 28.823 detik dan semua pembalap hari ini tidak mampu menjebol tembok 1 menit 29 hanya Martin. Artinya memang sang Martinator secara kecepatan luar biasa, tidak terbantahkan, dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembalap lainnya. Akan tetapi sekali lagi strategi ban memang pengaruh sekali. Nah kedua adalah Brad Binder Cak. Binder menggunakan KTM-nya luar biasa hari ini walaupun dari beberapa informasi secara power KTM ini masih sedikit di bawah dari Ducati. Dan kita lihat memang pada saat race kita perhatikan Binder ini sempat drop, naik lagi, drop, naik lagi. Tidak lepas dari pengaruh bagaimana memanage ban supaya mendapatkan traksi terus ya. Karena kita tahu manajemen ban sangat krusial hari ini. Kemudian ketiga luar biasa Fabio Di Giannantonio. Ternyata dia menjadi pembalap terkencang ketiga. Ini adalah sebuah tamparan buat tim Grace ini sebenarnya, tapi ya nggak juga sih Cak. Karena kan dia mendapatkan gantinya dari Marquez tentu saja
sebuah berkah bagi Grace ini, karena pada kondisi normal pasti tidak bisa ya, tidak gampang tim satelit menggait pembalap top seperti Marc Marquez. Jadi sudah murah, kemudian juga mereka mendapatkan sponsor yang banyak pastinya tahun depan. Dan keempat, ternyata Marc Marquez, Cak. Nah, ini artinya apa? Memang secara kecepatan Marquez hari ini cukup baik ya, walaupun secara speed kita bandingkan dengan tahun 2013 Marquez jauh lebih lambat, hampir 1 detik. Akan tetapi hari ini dia nongkrong di posisi keempat. Akan tetapi dengan strategi menggunakan ban soft dari Michelin bagian belakang, ternyata membuat Marquez juga telunta-lunta suffering ke belakang. Wes, pokoknya judulnya hari ini manajemen ban adalah utama, pemilihan ban adalah utama. Dan kelima, Johann Zarco, Cak. Ternyata Johann Zarco nongkrong di posisi kelima untuk fastest lap-nya, jadi kecepatan time attacking-nya. Dan ternyata Marco Bezzecchi ke-6, dan yang mencengangkan ternyata Pecco Bagnaia bukanlah pembalap yang paling kencang hari ini, karena dia secara ranking hanya menorehkan waktu 1 menit 29.403 detik atau hanya nangkring di posisi tercepat ke-7. Baru 8 Alex Marquez, ke-9 Alex Espargaro, 10 Jack Miller dan 11 Paul Espargaro. Dan berturut-turut di sini kita lihat Nakagami menjadi pembalap terakhir. Dan yang paling merih dan juga sedih sebenarnya kita lihat ternyata Fabio Quartararo yang luar biasa di Mandalika kembali suffering di Phillip Islands. Ini adalah sebuah tamparan tentunya buat Yamaha dan juga Franco Morbidelli yang hanya nongkrong di posisi ke-20 kecepatannya. Jadi speednya memang termasuk lambat. Ini adalah fastest lap each rider. Gambarnya demikian, Cak. Dengan segala tadi, Cak. Dengan segala hasil setelah Zarco juara kemudian juga Martin menempati posisi kelima, Ducati tersenyum senang karena ternyata Pecco hari ini bisa melebarkan gap kembali lebih jauh dibandingkan dengan sebelumnya, di mana hari ini Pecco Bagnaia setelah finish di posisi kedua akhirnya bisa mengoleksi poin 366, atau ini artinya lebih panjang atau lebar lagi dibandingkan dengan Martin yang mana gapnya menjadi 27 angka dari sebelum 18 angka. Dan kemudian Bezzecchi juga makin menjauh dengan 73 angka, Brad Binder keempat dengan gap 142 angka, kemudian Johann Zarco mengoleksi 187 angka, kemudian ke-6 Espargaro dan Maverick Viñales ke-7, Luca Marini berturut-turut, kemudian Jack Miller, Fabio Quartararo yang 10, kemudian Alex Marquez maksudnya, dan Fabio Di Giannantonio langsung melesat ke-12, kemudian Morbidelli, lalu Oliveira, Fernandez, dan ke-16 Marc Marquez, ke-17 Alex Rins, 18 Nakagami, 19 Bastianini, 20 Fernandez dan 21 Pedrosa dan Savadori, lalu terakhir adalah Iker Lecuona. Nah, kemudian untuk World Championship Classification, di sini bisa IBB terangkan ya, untuk construction pastinya semakin melebarkan sayapnya, yaitu Ducati dengan 552 angka, karena hari ini memang semuanya Ducati yang masuk, dan kemudian kedua KTM, ketiga Aprilia, keempat Yamaha, dan kelima Honda. Kemudian untuk tim maka dipastikan Pramac Racing masih menjuarai, dan kedua Munifier 46, ketiga Ducati Lenovo, dan 4 Red Bull KTM, lalu 5 Aprilia Racing, 6 Monster Energy, dan 7 Gresini Racing, dan 8 Crypto Data, dan 9 RCR Honda, 10 Gas, kemudian 11 Repsol Honda Team. Ini adalah hasil final World Championship untuk hari ini. Besok kita lanjutkan pada sprint race di Phillip Island. Nah, Kang Mas, wis padang jinglang gamblang ya. Jadi artinya apa, Cak? Begitu signifikannya yang namanya lap time, yang namanya ECU ya. ECU itu membuat segalanya berubah. Segalanya udahlah, kita nggak usah main aero-aeronan, dan ternyata best race lap ya, best race pada saat race maksudnya ya, itu ditorehkan dan masih dipegang oleh Marc Marquez di tahun 2013 menggunakan Honda RC 213 Fit 2013 yang memang menggunakan ECU dari Honda sendiri dan juga menggunakan ban dari Bridgestone. Ya, ini beda dibandingkan dengan hari ini ya. Hari ini kita lihat hanya satu pembalap yang mampu menorehkan best race lap-nya tembus atau menjebol gawang tembok 1 menit 29 detik dengan 1 menit 28,8 detik lewat Jorge Martin, sementara Marquez di angka 1 menit 28,2 detik kalau nggak salah, 1 atau 2 tadi ya. Kira-kira demikian. Artinya ini Marquez lebih kenceng hampir setengah detik dibandingkan dengan best race lap dari Jorge Martin hari ini, kan luar biasa. Ya, itulah namanya MotoGP karena ada regulasi dari Dorna. Dari informasi yang di-share oleh para pembalap setelah interview tadi ya, bisa kita simpulkan ya, Ibu sudah melihat interview dari para pembalap, dan memang hari ini semua pembalap merasakan sliding too much. Jadi goyang luar biasa gara-gara memang
kondisi temperatur dari aspalnya. Menggunakan ban medium saja bisa goyang dompet. Apalagi yang sudah soft, yang sudah benar-benar hancur, dan gambarnya bisa sampai intip di sini. Ini adalah gambaran buat sampean semuanya pada saat slow motion bagaimana kondisi ban dari Jorge Martin, dan inilah yang membuat Martin betul-betul tidak bisa berbuat apapun karena bannya sudah betul-betul hancur, cak, leleh kayak bubur, Kang Mas. Itu saja di bagian sini ya, IWB slow motion. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kondisi di mana karet sebelah pinggirnya itu sudah betul-betul hancur, cak. Sama bisa bayangin aja, pada kondisi seperti ini, traksi ban pasti drop luar biasa. Ini pun terjadi pada ban belakangnya. Mungkin kalau yang depan oke lah. Karena teman-teman harus tahu, ketika Martin menggunakan ban belakang soft, maka dia banyak sekali bertumpu pada ban depan. Dan ini membuat ban depannya juga hancur. Jadi destroy ya bahasanya ya. Jadi benar-benar ekstrim banget pressure di bagian depan. Ternyata ini nggak efektif karena pada akhirnya dengan jumlah lap yang sangat panjang membuat ban depan hancur, termasuk juga belakangnya hancur. Jadi nggak ada yang bisa diselamatkan di sini, cak. Lihat nih. Sebenarnya Martin sudah memilih ban depannya hard slick, artinya tipe kompon yang keras, dan ini juga dipilih oleh para pembalap lainnya. Akan tetapi gara-gara Martin memilih ban belakang lunak, maka dia memberikan pressure yang lebih kepada depan untuk mengawetkan ban belakangnya. Di awal sepertinya berhasil, akan tetapi pada akhir-akhir lap bisa kita saksikan di sini, cak. Lihat, benar-benar hancur ya. Kondisinya tercabik-cabik seperti ini leleh nih bagian pinggir sini. Dileleh ya. Jadi leleh. Sama sebayangin kayak apa membalap dengan kondisi ban seperti ini. Pinggirnya sudah habis. Gripis, Kang Mas, lihat nih. Ya, jadi leleh. Dan memang konfirmasinya dari Martin terakhir adalah I have nothing. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali traksi. Jadi kalau teman-teman Anda mengatakan ibaratnya ada tim order, kasarannya ada sabotase, nggak ada, cak. Karena ban itu yang memilih adalah dari pembalap sendiri, tidak ada memaksakan. Tim bisa merekomendasikan, tapi tetap yang memilih adalah pembalap. Jadi semuanya di tangan pembalap, tidak ada pemaksaan. Dan terbukti hari ini Martin kembali melakukan kesalahan karena dia miskalkulasi, dipikir dengan 27 lap ban belakang soft, depan hard ini akan cukup untuk memperlebar gap, akan tetapi ternyata tidak. Jadi terakhir pada saat IWB ngecek untuk lap time-nya, Martin pada last lap hanya mampu berkisar di angka 1 menit 32 detik, di saat pembalap lainnya di angka 1 menit 31. Jadi ini adalah fakta yang bisa IWB berikan ke sampean, bahwa ternyata memang Martin pada kondisi yang suffering. Jadi lihat nih seperti ini, dari 1,2 akhirnya disalip. Ya, jadi maksimal Martin pada saat menggunakan ban ini bisa memperlebar gap sampai dengan 3,5 detik. Tetapi akhirnya hari ini harus finish di posisi kelima dan dengan kondisi ban yang hancur seperti ini. Mengerikan kita lihatnya, benar-benar tercabik-cabik, cak, rontok, benar-benar kayak lumer karena memang ini adalah ban lunak, cak. Kompon lunak yang digunakan selama 27 putaran, dan tentu saja karetnya seperti bubur. Dan inilah yang membuat Martin gagal hari ini, juara 1 justru dia terlempar ke juara 5. Dan ini adalah sebuah kondisi yang tidak baik buat Martin. Sekali lagi, Martin ini melakukan kesalahan karena pada saat kemarin di Mandalika dia menggunakan ban depannya soft dan ternyata dia justru crash. Hari ini dia menggunakan ban soft pula belakang. Yang kemarin kan depan yang soft ya, yang di Mandalika, sementara hari ini adalah soft belakang dan ternyata hasilnya sama saja. Dia bagus banget kecepatannya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen dari semua pembalap hari ini luar biasa. Dan teman-teman yang membalap hari ini yang menang maksudnya itu menggunakan ban belakang yang tipe medium semuanya. Terakhir yang sangat menarik ya, sebelum kita tutup, ternyata ada sebuah isu yang cukup kencang beredar. Kemarin kan kita sempat memberikan semacam isu di mana diam-diam Fabio Di Giannantonio bertemu dengan RNF boss Razlan Razali. Tapi ternyata sekarang justru berbalik, cak. Soalnya kenapa? Kita dengar-dengar justru sekarang Miguel Oliveira mengaku bahwa dia belum dikontak oleh Honda. Jadi memang masih benar-benar simpang siur ya bahasanya. Sehingga kita tunggu saja seperti apa, karena ada kemungkinan bahwa Fabio Di Giannantonio justru yang akan ditarik oleh Honda ke HRC. Jadi apakah dengan kejadian hari ini yang dia bisa masuk podium ketiga akan membuat para petinggi HRC makin mantap memilih Fabio Di Giannantonio? Jangan komen kira-kira seperti apa. Apakah sama memilih Miguel atau Fabio yang akan bergabung dengan HRC menggantikan posisi dari Marc Marquez? Jadi saman komen aja antara Miguel atau Fabio. Itu aja, cak, update benaran buat semuanya. Sebelum mencerahkan, kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali, cak, sampai sholat 5 waktu karena paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.